Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianisa Melani Putri dari kelas Informatika A2 dengan NIM 24024014047. Saya akan memaparkan tugas MIT mata kuliah basis data. Soal yang pertama yaitu sebutkan karakteristik basis data. Yang pertama yaitu terstruktur dan terorganisir. Data disimpan dalam format yang terstruktur seperti tabel sehingga mudah untuk diakses dan dikelola. Yang kedua yaitu minim redundasi atau pengulangan data. Basis data dirancang untuk mengurangi pengulangan data yang tidak perlu melalui teknik normalisasi. Yang ketiga yaitu data terintegrasi. Semua data saling terhubung dan bisa diakses secara bersama-sama oleh beberapa aplikasi atau user. 4 yaitu konsistensi data. Perubahan data di satu tempat otomatis berdampak ke semua tempat lain yang terkait, menjaga data tetap konsisten. Yang kelima yaitu keamanan data. Basis data memiliki sistem hak akses untuk melindungi data dari pengguna yang tidak berwenang. Yang keenam yaitu pemulihan data. Basis data mendukung proses backup atau recovery sehingga data bisa dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketujuh yaitu multi-user access. Banyak pengguna bisa mengakses dan mengelola data secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang kedelapan yaitu independensi data. Data tidak bergantung pada aplikasi yang mengaksesnya. Struktur logis data bisa diubah tanpa harus mengubah aplikasi. Soal yang kedua yaitu apakah keuntungan dan kelemahan basis data. Yang pertama yaitu keuntungan basis data. 1. Mengurangi redundansi data. Redundansi data tidak disimpan berulang-ulang sehingga efisien dalam penyimpanan. Yang kedua yaitu konsistensi dan keakuratan data. Dengan sistem yang terpusat, perubahan pada data langsung berdampak ke seluruh sistem. Lalu kelemahan basis data yang pertama yaitu biaya implementasi awal yang tinggi, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan pengguna. Yang kedua yaitu kompleksitas sistem. Pengolahan basis data bisa rumit, terutama untuk sistem besar dengan banyak user. Soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga dapat dikelola dan diakses dengan mudah. Basis data juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terorganisir. Data ini dapat digunakan oleh berbagai aplikasi atau user dan dikelola menggunakan sistem yang disebut DBMS atau Database Management System. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Sederhananya, DBMS adalah software yang dipakai buat mengatur atau mengakses data di dalam database. Misalnya, kita punya data mahasiswa, nilai, mata kuliah, dan lain-lain. DBMS ini yang bantu kita buat menyimpan, cari, edit, atau hapus data itu dengan rapi dan aman. Contoh DBSM yang sering dipakai yaitu kayak MySQL. Soal nomor 5 yaitu jelaskan 3 level abstraksi data. Dalam basis data, ada 3 level abstraksi atau lapisan pandangan terhadap data. Tujuannya supaya kita bisa mengelola data dengan lebih fleksibel. Berikut 3 levelnya. Yang pertama yaitu level fisik
atau physical level, ini lapisan paling bawah menjelaskan bagaimana data disimpan di dalam hard disk dalam bentuk file, struktur, indeks, dan sebagainya. Yang kedua yaitu level konseptual atau konseptual level. Ini lapisan tengah menjelaskan data apa saja yang disimpan di database dan bagaimana hubungan antar data. Misalnya, ada tabel mahasiswa, tabel dosen, dan hubungan antara keduanya. Di level ini, user tahu struktur datanya, tapi tidak perlu tahu bagaimana cara menyimpannya. Yang ketiga yaitu level eksternal atau external level. Ini lapisan paling atas, menjelaskan bagaimana data ditampilkan ke pengguna. Setiap user bisa punya tampilan yang berbeda sesuai kebutuhan. Contohnya, bagian keuangan cuma lihat data tagihan mahasiswa dan bagian akademik cuma lihat nilai mahasiswa. Soal yang keenam yaitu jelaskan dan berikan contoh atau gambarkan komponen di bawah ini. Yang pertama yaitu entitas, kedua atribut, ketiga indikator tipe, dan yang keempat relationship. Yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah objek utama yang dapat dibedakan satu dengan lainnya dan bisa disimpan datanya dalam basis data. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh entitas. Yang ketiga yaitu indikator tipe atau tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam sebuah atribut. Yang keempat yaitu relationship. Relationship adalah hubungan antara dua atau lebih entitas dalam sebuah sistem. Berikut adalah contoh soal pada nomor 6. Pada soal nomor 7, yaitu jelaskan dan berikan contoh anomali atau penyimpanan data di bawah ini. Yang pertama yaitu insertion anomaly, yang kedua yaitu deletion anomaly, yang ketiga yaitu update anomaly. Yang pertama yaitu A. Insertion anomaly atau anomaly. Soal nomor 7 yaitu jelaskan dan berikan contoh anomali atau penyimpanan data di bawah ini. Yang pertama yaitu insertion anomaly, yang kedua yaitu deletion anomaly, yang ketiga yaitu update anomaly. Yang pertama yaitu insertion anomaly terjadi saat kita ingin menambahkan data tapi tidak bisa karena ada data lain yang belum tersedia atau belum lengkap. Yang kedua yaitu deletion anomaly terjadi saat penghapusan data menyebabkan kehilangan informasi penting lain yang seharusnya tetap disimpan. Yang ketiga yaitu update anomaly, yaitu terjadi ketika data yang sama muncul di banyak tempat dan saat diperbarui hanya sebagian, sehingga menyebabkan inkonsistensi. Soal nomor 7 yaitu jelaskan dan berikan contoh anomali atau penyimpanan di bawah ini. Yang pertama yaitu insertion anomaly, yang kedua yaitu deletion anomaly, dan yang ketiga yaitu update anomaly. Yang pertama yaitu insertion anomaly terjadi saat kita ingin menambahkan data tapi tidak bisa karena data lain yang belum tersedia atau belum lengkap. Contohnya yaitu dalam tabel terdapat nama mahasiswa dan mata kuliah. Yang kedua yaitu deletion anomaly. Terjadi saat penghapusan data menyebabkan kehilangan informasi penting lain yang seharusnya tetap disimpan. Contohnya yaitu jika Budi adalah salah satunya mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan basis data dan datanya akan dihapus. Yang ketiga yaitu update anomaly.
terjadi ketika data yang sama muncul di banyak tempat dan saat diperbarui hanya sebagian, sehingga menyebabkan inkonsistensi. Contohnya, misalnya nama dosen yang mengajar basis data muncul di beberapa baris. Soal nomor 8 yaitu apa yang dimaksud dengan normalisasi dan kriteria apa saja penentu suatu tabel dikatakan normal atau efisien. Normalisasi adalah proses perorganisasian data dalam basis data agar redundansi atau pengulangan data dikurangi, integrasi data terjaga, anomali atau penyimpanan data seperti insert, delete, dan update dapat dicegah. Tujuan utamanya adalah membuat struktur tabel menjadi efisien dan mudah dikelola. Kriteria tabel dikatakan normal atau efisien berdasarkan bentuk normal. Yang pertama yaitu first normal form atau 1NF. Semua atribut harus bernilai atomik atau tidak boleh ada data yang dikemas dalam satu sel seperti matematika dan fisika. Ciri-cirinya yaitu seperti kolom berisi nilai tunggal. Yang kedua yaitu second normal form. Harus memenuhi 1NF. Semua atribut non-primer harus bergantung sepenuhnya pada primary key, bukan hanya bagian dari primary key. Ciri-cirinya yaitu tidak ada dependensi parsial atau ketergantungan sebagian. Yang ketiga yaitu third normal form. Harus memenuhi 2NF. Tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya. Ciri-cirinya yaitu tidak ada transitive dependency. Soal nomor 9 yaitu sebutkan dan jelaskan komponen sistem basis data beserta contohnya. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem basis data. Contohnya yaitu server, komputer klien, hard disk untuk menyimpan data, dan jaringan. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software adalah termasuk sistem manajemen basis data dan aplikasi pendukung. Contohnya yaitu MySQL, dua sistem operasi seperti Windows dan Linux. Yang ketiga yaitu aplikasi pendukung. Lalu yang ketiga yaitu data adalah informasi atau fakta yang disimpan dan dikelola dalam sistem basis data. Contohnya yaitu data mahasiswa atau NIM, nama, dan jurusan. Yang kedua yaitu data transaksi penjualan. Yang keempat adalah prosedur. Adalah aturan dan instruksi yang digunakan dalam penggunaan dan pengolahan basis data. Contohnya adalah prosedur backup data, prosedur akses database oleh user, prosedur input data oleh admin. Yang kelima adalah penggunaan atau user adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data. Contohnya yaitu DBA, database administrator, programmer, dan end user. Soal nomor 10 yaitu jelaskan dan berikan contoh kardinalitas di bawah ini. Yang pertama yaitu one-to-one, kedua one-to-many, yang ketiga yaitu many-to-many. Yang pertama yaitu one-to-one adalah satu entitas berelasi hanya dengan satu entitas lain. Contohnya setiap orang punya satu KTP dan satu KTP hanya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua yaitu one-to-many adalah satu entitas berelasi dengan banyak entitas lain. Contohnya yaitu satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Yang ketiga yaitu many-to-many adalah banyak entitas bisa saling berhubungan dengan baik entitas lainnya. Contohnya yaitu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.